Bang. Oke. Hai. Jumpa kita. Ini suaranya kencang kali. Gimana Bang Suma sudah ada di tengah-tengah kita? Beliau sudah hadir bersama dengan kita. Hari ini Bang Suma dua Natsur, teman-teman sekalian. Gimana Bang Suma, Natur yang lain? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik, sahabat Bang Suma. Alhamdulillah. Bang Suma hari ini kelihatan sehat ya? Iya, saya sehat. Masya Allah. Jadi Bang Suma apa rencananya hari ini? Hari ini rencananya berdiskusi dengan Oten. Apa temanya Bang? Temanya tentang penyembahan kepada Dewa Molok. Pak, seru itu Bang? Iya. Oh gitu. Abang, ternyata abang ini ada sebelum Abraham ada. Oh, itu dulu di natur yang lain. Kalau yang natur sekarang ini, aku ada setelah ibuku melahirkan, gitu. Katanya Tuhan itu satu ya Bang? Iya, Tuhan itu satu. Tapi kok sekarang ada lagi dalam bentuk manusia? Oh, itu ngambil natur manusia. Tapi satu. Satu, manusia itu Tuhan. Tuhan. Loh, gimana ini Bang? Yang mana yang betul? Ya suka-suka kaulah. Makanya, kalau mengkaji tentang dua natur, jangan pakai otak. Lalu pakai apa Bang? Pakai sendal. Bang Suma bisa aja. Tapi katanya Bang Suma ini firman menjadi manusia. Iya memang betul. Loh, yang betul yang mana? Tapi kenapa Bang Suma masih menerima firman? Oh itu firman yang lain. Jadi ada banyak firman. Firman Utina. Ada lagi teman saya namanya Firman Irwansyah. Ada juga yang namanya Firman Syah. Ada juga Firman Makulau. Firman Mingkondok, Firman Tandilinting, Edi Firman, Firman Markus, ada juga, mu'alaf juga itu. Terus, apa ya, pokoknya firman itu banyak. Nah, kalau abang ini firman yang mana? Kalau saya firman yang menjadi daging. Daging. Oh iya, untung tidak dikasih saus. Bisa nggak kira-kira Bang Sumo jadi tiga? Bisa. Coba dong yang satu. Oh yang satunya roh. Tapi baru merpati. Lagi bertelur. Dia belum bisa ada di sini. Lagi bertelur. Dia mau melahirkan merpati-merpati baru. Oh gitu ya. Lucu. Kok bisa? Jadi nanti banyak. Oh iya. Inilah ketujuh roh Tuhan. Roh Theos yang diutus ke bumi. Tertulis di mana itu? Wahyu 5 nomor 6. Jadi ada 7. Iya 7. 7 roh maksudnya. Iya kan penyembah roh kan itu 7 roh artinya 7 Tuhan kan, 7 sembahan. Oh iya. Bang Suma ya gimana? Aku pusing Bang. Pusing kenapa? Kita jadi kembar. Gitu. Iya gimana dong kalau jadi kembar kayak gini? Kita kembar dua pribadi satu hakikat. Nah gimana ini kawan-kawan? Moderator kita belum ada yang hadir satupun. Mereka masih pada sibuk. Jadi kita ngobrol aja dengan Bang Suma. Hai juga. Apa kabar? Stres kan jadinya. Aduh, Bang Suma yang satu lupa kalau dirinya Bang Suma ini juga. Bang Suma yang ini lupa kalau itu adalah Bang Suma juga. Ini gimana dong? Dia datang ke bumi, lupa kalau dia datang atas kehendaknya sendiri. Sampai dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah gimana dan? Pak Aya ini. Kita tunggu moderator ya teman-teman. Untuk mengawal Bang Suma berdiskusi pada siang hari ini. Disebabkan karena saya keliling Komal. Tapi belum ada yang ini, belum ada yang asik gitu.
Jadi kita tunggu teman-teman moderator kita untuk naik supaya mengatur jalannya diskusi perdiskusian. Gimana? Oh, di mute satu ya? Sudah. Tadi sudah di mute. Bang Zuma yang satu sudah termute. Iya. Ini lagi dua natsur ini teman-teman. Lagi dua natsur. Ikuti aja permainannya. Gimana dong? Oh, dia mau kita naikkan. Moderator kita belum ada. Kalau begitu kita tutup kamera yang satu ya. Cuman. Oke. Tinggal satu. Cuma tinggal satu. Mana kabar Bang? Semangat siang. Selamat siang Kapten. Kapten Oleng. Iya, selamat siang Bang. Iya, siang. Gimana kabarnya? Baik Bang. Baik. Mau berdiskusi? Gimana kabarmu Bang? Saya baik. Iya Bang. Seperti yang kamu lihat. Ada suara musik Bang. Kita lagi di YouTube. Iya Bang, di sini lagi ramai Bang. Matikan musiknya boleh? Gimana Bang? Oh ya, nggak bisa Bang. Ini dari luar Bang, bukan dari kamar aku. Oh ya sudah, kalau gitu saya turunkan dulu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada musiknya baru minta lagi naik ya. Oke. Musiknya kenceng dia, kawan-kawan. Jadi kalau kenceng itu mengganggu kuping dan mengganggu teman-teman yang ada di YouTube. Belum ada teman kita dari operator. Ya, kita naikkan aja dulu satu-satu. Semangat siang. Selamat siang si Juma. Iya. Masih ingat saya Kak Juma? Ingat dong. Masa lupa si Tian? Keren. Gimana saudara Tian? Apa Puji yang Tuhan mau? sehat walafiat ini. Tuhan yang mana yang kamu puji? Juma sekarang di mana? Saya di rumah. Di rumah. Ya, di rumah daerah mana itu? Santai aja, santai, jangan takut. Saya di Makassar, di Sudiang. Kenapa? Oh, Makassar. Oke. Iya, kenapa? Enggak, kirain dekat, sparring aja kita. Kamu kan udah ikut bela diri ya kan? Iya, saya pelatih militer. Kenapa emang? Ya kalau bisa sparring yuk. Boleh? Ya, nanti kita Boleh. habis sparring. Boleh. Boleh. Ya, di mana? Ini serius. Ya, Ya terserah serius. kamu. Gini aja. Kamu yang nantang. Mau yang Kamu di kota mana? di Beyond Combat aja mau, Pak? Kamu di kota mana? Tunggu dulu. Kamu di kota mana? Saya di ibu kota langsung. Di Jakarta. Saya Ya kebetulan tanggal mana lah Jakarta. Iya, saya tanggal 14 ke Jakarta. Gimana? Kita bikin Ya boleh gini aja. Tarung bebas kan ya? Di Beyond Combat aja. Jadi biar seluruh Indonesia boleh, terserah. Oke, boleh. Boleh. Kalau kamu kau yang Pakai nantang ya. alat juga nggak apa-apa. Nggak usah tangan kosong aja, nggak usah pakai alas-alas tangan. Ya, tapi dengan satu syarat. Harus ada hitam di atas putih. Kalau ada korban, tidak ada tuntutan dari ahli waris. Gimana? Ya pasti nggak ada korban, paling cuman Oh, enggak bisa. patah-patah Saya sedikit. aliran saya beda, Bung. Aliran Ya. saya beda.
Kamu tahu aliran Ya saya? aliran saya juga beda. Ya, saya dari Saya Black tidak Panther. bertahu aliran Kamu dari kamu. mana? Saya dari Black Panther. Kamu dari mana? Aliran saya ini privasi, nggak boleh tahu. Soalnya Oh, dari boleh. petikan, Siapapun dari nggak boleh petikan. Oh, nggak mempelajari. bisa, nggak bisa. Saya Nggak punya boleh. aliran tidak bisa aliran menghadapi saya manusia ini awam. aliran yang privat. Nggak Saya tidak boleh bisa menghadapi dikasih tahu manusia sembarangan. awam. Nggak boleh saya menghadapi sipil murni, Tidak, nggak boleh. aliran saya tidak boleh dikasih tahu. Ibaratnya nama, Oh, nggak boleh nama kayak khusus. gitu. Kalau saya punya aliran, saya Black Kalau aliran Panther. kamu mungkin Saya Black Panther, saya tidak saya. peduli itu mau. Ya, saya Black tidak Orchid, minta Black Orchid Anda itu. peduli. Saya cuma mengatakan saya dari Black Panther. Ah, sekarang kamu Ya dari udah, tidak mana? apa mampu. Kamu aliran mana? Mau Oh, nggak aliran bisa kayak sesat, gitu kamu dong. mau aliran mana? Saya tidak Nggak peduli. bisa kayak gitu, Saya Tian. ini, Laki-laki itu aliran harus saya ini alir. Kalau kamu mau Nggak boleh. bentrok fisik Kalau kamu secara nanya nama sah, saya kasih tahu. kalau Tapi kamu kalau kamu nanya kalau aliran- kamu mau kalau kamu mau bentrok fisik dengan saya secara resmi, kamu harus sampaikan kamu aliran mana. Jangan sampai saya membunuh orang yang tidak punya aliran bela diri, kan? Tidak, Rugi bukan dong begitu. saya. Masalahnya kalau kamu Rugi saya. ingin rugi data rugi. saya ya, data pribadi Rugi, saya, oke, saya kasih rugi tahu. saya membunuh Tapi orang. kalau kamu nanya ya, aliran manusia saya, biasa aliran gitu saya loh. itu tidak harus wajib. pengen Wajib. dipublikasikan cuma. Wajib. Itu sumpah di Jadi aliran itu saya. privat. Sumpah di aliran saya Ya, itu nggak justru itu. boleh sparring Aliran dengan saya tidak sipil, boleh sipil murni disebarluaskan sama yang orang-orang tidak punya awam, aliran. orang-orang Oh, orang-orang awam seperti kalau kamu cuma itu nggak mulut boleh. besar ya sudah. Kalau cuma besar ngapain? Kirain kamu mau betul-betul. Iya, kalau kamu nanya data pribadi saya kasih tahu. Saya tidak Tapi kalau butuh kamu nanya data aliran pribadi. mohon maaf, Saya butuh yang publikasi. nantang saya Saya juga itu. tidak butuh, bukan masalah ya butuh. Ya sudah, kamu turun kalau begitu, Bung. Enggak, saya enggak takut kan cocok. diturunin, ujung-ujungnya Enggak. diturunin. Untuk apa kau di sini? Saya alirannya Black Panther International Karate, penyandang dan 2. Ya. Kalau ada yang mau coba-coba dengan saya bentrok fisik, hitam di atas putih, sebutkan aliran kamu. Jangan sampai kau mati percuma, enggak boleh. Saya harus menghadapi orang yang punya perguruan. Nah, jadi kalau nantang-nantang fisik kayak gitu, silakan hitam di atas putih. Mati, nggak boleh ada tuntutan. Berani saya. Kenapa tidak berani? Saya berani. Oh, itu kerjaan saya kok. Itu kerjaan Bang Suma dari dulu. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau rencana ribut fisik dengan Bang Suma, boleh. Saya ini orang bersertifikat. Saya ini orang bersertifikat. Ya. Di aliran saya itu saya angkatan 98. Dari 98 itu peserta masuk 114 orang. Yang bertahan sipil sendiri angkatan saya itu cuma 1 orang nih, orangnya nih. Teman-teman dari Polri, dari TNI, tak ada lagi yang bertahan. Nih, tinggal saya yang bertahan sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kamu tidak pernah makan batu, jangan coba-coba. Orang-orang di Makassar ini, Sulawesi Selatan ini tahu Black Panther Karate Internasional. Tahu itu pasti. Jadi jangan sosok nantang kalau cuma tulang lunak. Jangan nantang kayak begitu. Gak bagus. Saya ini orang bela diri saya ini. Oke? Saya beberapa tahun digunakan untuk ngajar di Kesatuan Angkatan Laut. Jadi jangan sosokan. Oke, udah Nah, jangan kalau takut udah nggak usah dibahas yang lain. Enggak. Saya wallahi saya hadapi kamu. Ku bayar kau, ku bayar. Ada lawan saya dulu pernah udah, belajar di luar masalah- negeri 2 tahun. Habis mau mengalahkan saya. Saya tunggu sampai hari ini nggak ada. Apalagi kamu yang nantang. Coba kau buka kamera dulu. Berani nggak? Buka kamera coba. Apa? Buka kamera coba. Nggak, nanti kamu naksir sama saya. Kamu kan gay. Oh udah. Udahlah kamu nyembah Diskusi aja lah, Yesus. ayo. Jangan ditmah. Enggak, saya enggak Batu, suka kau batu. mulut besar. Enggak, mulut besar pemakan babi, anak yang lahir dari babi, saya enggak suka. Kamu itu Tian berasal dari sperma babi. Itu kamu.
Coba kau periksa DNA-mu. Kau periksa DNA. Pasti ada zat babi di dalam tubuhmu. Dan juga anjing. Ya, pasti itu. Saya pastikan, pasti ada. Jadi kalau tabiatmu tabiat babi, ya kayak gitu. Tabiat penakut. Kau nantangin saya. Bagus itu. Angkatan saya aja kalau dengar nama Sensei Aling itu takut kabur dia. Lu datang nantangin saya. Parah kali lah. Ini anak-anak black yang nonton saya ini pasti tahu saya. Seluruh kota Makassar, kalau orang lama ndak ada yang tidak kenal Sensei Aling. Kok nantangin saya? Lu siapa? Aliran lu aliran apa? Hah? Satu-satunya aliran yang dilarang ikut pertandingan forky beberapa dekade itu aliran saya. Asal kau tahu. Cuma aliran saya yang pernah memperjalankan jalan kaki anak didiknya sampai 300 km. Hanya aliran saya. Jalan kaki. Kamu jalan 10 meter aja sudah kena uram asam. Gimana mau lawan saya? Entek. Ya sudah, ayo kau bikin di atas hitam di atas putih. Apa backgroundmu? Bela dirimu apa? Gitu loh. Jangan kau aliran sesat mau menghadapi kita. Dan saya tidak perlu nantang-nantang kayak gitu, nggak perlu. Tungguin saya di Jakarta. Saya tanggal 14 ada di sana di Jakarta. Kau mau coba-coba saya silakan aja. Saya kan keluar nih, kayak kemarin saya keluar. Saya kemana-mana kadang sendiri. Coba kau hadang saya. Tapi satu, jangan kau serang saya dari belakang. Mati pun saya, kalau kau serang dari belakang itu percuma. Buat apa? Kau dibilang jago, aku bunuh Suma. Tapi nyerang dari belakang. Itu pengecut. Dari depan coy. Dari depan. Baru kita lihat. Ini laki-laki atau siapa yang laki-laki. Gitu. Hah? Kalau kau belum pernah belajar sancing, ya kamu jangan nantang-nantang saya ya. Kau belajar dulu, belajar menari balet. Baru kau datang sama saya. Oke? Ada pernah satu cerita teman-teman. Kita cerita dulu sebelum kita berdebat. Seorang aparat, dia pasukan khusus ya, di Angkatan Laut. Ini saya cerita ini. Dia keliling setelah pulang tugas dari luar negeri, tempatkan di Makassar. Keliling dia karena dia hobi bela diri. Dia tanya kemana-mana. Aliran di Makassar ini yang aliran keras, membunuh dalam waktu sekejap, itu aliran mana? Disebutlah aliran saya. Orang Sulawesi pasti tahu. Pasti tahu. Orang Sumatera juga pasti tahu. Di Sumatera kita punya cabang dulu besar. Pasir Putih Jakarta pasti tahu. Dan Brimob Angkatan Lama pasti tahu. Kostrat Angkatan Lama pasti tahu. Kopassus Angkatan Lama pasti tahu. Karena aliran saya untuk pembebasan Timur-Timur, aliran saya yang dipakai waktu itu. Oke? Tahu kan? Orang-orang yang sudah lama berkecimpung dunia bela diri. Nah, waktu itu si aparat ini cari keliling se-Makassar, ditunjukkanlah kemudian aliran saya. Oh Bapak kalau mau aliran yang kayak gitu, ya cari di Black Panther. Waktu itu datanglah ke pusat, tanyakan, Pak saya dari TNI Angkatan Laut mau berlatih khusus kemudian ya kepada aliran perguruan Bapak. Di mana saya bisa berguru? Apa kata ketua saya waktu itu? Kamu cari unit Sudiang, temui yang namanya Sempe Alim di sana. Datang, waktu itu datang. Seorang TNI, pangkat perwira, badan seperti hul, datang ke tempat saya. Minta apa? Bukan minta belajar. Tapi dia minta apa? Minta sparring. Apa kata beliau? Mudah-mudahan dia simak ini. Apa kata beliau? Pak, saya dari TNI. Iya tahu Pak, dari seragam aja tahu. Waktu itu dia bawa anak dan juga bawa bini, anak umur
2 tahun kayaknya. Dia dia lebih muda dari Bang Suma. Terus kenapa Pak? Saya mau komite sparring dengan Bapak. Loh, maksudnya ada masalah? Tidak. Saya mau belajar di sini, tapi saya disuruh ketemu dengan SMP Alim. Waktu itu masih panggil SMP Alim. Oh, saya sendiri, Bang, kenapa? Saya mau bertarung. Kalau saya dikalahkan sama pelatihnya, baru saya mau belajar di sini. Jadi waktu itu saya nggak mau. Pak, kita ini sipil, tentara, perwira lagi kan. Manalah mungkin aku mau. Tapi dia maksa. Sambil cerita, sambil dia ganti baju. Oh, jadi Bapak yang namanya Alim? Iya, saya. Jadi ganti baju sambil, jangan Pak, jangan. Tapi saya di sisi lain juga nggak mau malu sama murid-murid saya. Loh, kok ada SMP saya kok ditawarin komite kok malah nggak mau. Takut sama loreng kali ya. Jadi waktu itu ya antara saya hadapi atau gimana ini? Nggak saya hadapi, nggak enak sama murid. Saya hadapi nggak enak sama seragam. Apalagi dia nantang. Ya minimal benjol-benjol ku buat ini. Tapi kan nggak enak. Tapi karena dia maksa, ternyata dia pasukan kata, ya, pasukan elit angkatan laut, dan dia sudah beberapa kali ke luar negeri pasukan PBB. Memang dia olahraganya, dia pelatih di Unhas, pelatih taekwondo. Waktu itu saya bilang, wah mau tidak mau saya harus hadapi. Wallahi, ya teman-teman, dengan cuma 1 tangan ini. Sombong kan? Ya mau kayak mana? Itu fakta, itu real. Malu, nanti keberatan dia pasti. Kenapa kau cerita di sosmed kau kalahkan saya dengan 1 tangan? Wallahi bilang cuma 1 tangan kok. Apa aku bilang sama dia? Kalau sampai saudara bisa menyentuh wajah saya jilat pantat saudara. Itu kata saya waktu itu. Aku bilang, kalau Bapak bisa nyentuh wajah saya, baik dengan kaki ataupun tangan, saya jilat pantat Bapak di depan murid-murid saya. Saya sudah mulai naik itu kan, udah sombong. Dan saya buktikan. Wallahi, saya tumbangkan dia seperti pohon kelapa yang habis disensor langsung terubut. Boom. Dia merangkak. Dia bilang sama saya gini, sampai istrinya lari kan, ayah. Dikasih minum susu. Kasih minum kasih aqua sama istrinya waktu itu. Akhirnya dia peluk, belum dia peluk lutut saya. Dia masih baring. Saya bilang, Pak masih mau? Saya kasih kesempatan 1 ronde lagi. Berdiri beliau, apa kata dia? Pak, jangan pakai 1 tangan. Dan jangan cuman bisa kayak begitu, menghindar. Serang juga, pakai 2 tangan. Bapak yang minta, gue bilang, oke. Oh, itu tangan dan kaki memang kayak kilat. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya, satu-satunya kemudian dari anak didik saya yang melejit baik pangkatnya maupun prestasinya di bela diri. Akhirnya waktu itu satu gebrakan, gerbek, terulang jatuh lagi. Tak! Saya patok paha kanan, patok paha kiri, patok dengan sini, lumpuh kiri kanan. Ngesot, peluk betis saya ngesot sambil dia berdiri. Apa kata beliau? Saya tidak akan berhenti jadi muridmu sebelum saya akan berhenti jadi muridmu sebelum saya akan berhenti. Ini moderator, jangan dulu dinaikkan, belum selesai saya cerita. Sebelum saya mendapatkan semua ilmunya, waktu itu dia katakan seperti itu. Diturunkan aja nih, aduh gimana sih host? Diturunkan host musik. Tidak usah dinaikkan dulu, saya belum selesai cerita. Nanti dibilang orang karang-karang ya. Jadi waktu itu berlatih. Dia ceritalah sampai ke pusat. Itu pelatih saya itu latihannya apa? Makanannya apa? Kok saya mukul kayak mukul batu? Nah itulah hebatnya. Karena memang kita di Black Panther itu diajarin keras. Kemarin teman-teman saya ini 17 Agustus ke
kembali atraksi memecahkan batu dengan tangan kosong. Dengan ini tangan batu sungai habis dipecahkan kayak pecahin bola plastik. Apakah itu ilmu? Enggak, karena memang kita latihan fisik. Nah, sejak itu teman kita dari aparat ini jadi pengawal pribadi Bang Suma, sampai di rumah, kawal di rumah, sampai tidur di rumah. Nah, itulah beliau, karena dia merasa wah ini pantasnya. Ini kalau cuma model kayak tadi itu, pemakan cumi, bernapas aja susah, datang-datang nantang, boleh, saya layani kau. Tapi dengan catatan kau bikin pernyataan di atas kertas. Kau bikin pernyataan di atas kertas atas dasar saya ingin menguji ilmu bela diri saya. Nah, sebutkan bela diri kamu. Habis itu kita tarung. Tapi jangan salahkan saya kalau saya cabut tulang tenggorokan ini. Jangan salahkan saya. Makanya harus ada hitam di atas putih atau matamu saya cabut. Ya. Karena saya belajar nikome. Seperti itu. Bela diri saya itu pertama dibentuk di negara kita ini untuk persiapan perang darat, perang jarak dekat. Itu aliran saya. Nah, jadi jangan coba-coba. Bukan saya sombong. Bukan saya sombong, tapi Anda yang mencari, menantang, mau sparring apa. Pakai ini aja dulu, sparring otak dulu dengan saya. Kalau kau sudah kalahkan saya sparring otak, baru sparring fisik. Jangan. Kalau cuma satu orang, kecil mah, kecil. Tanya sama aliran-aliran saya itu. Kami diajari 1 sampai lawan 20. Itu latihan kami. Lebih baik mati daripada mundur. Ya, makanya TNI, Polri waktu itu senang dengan aliran kami. Jadi jangan Anda itu mau sosok nantang fisik, jangan. Jangan sekali-sekali. Kecuali Anda menghantam saya dari belakang, ya apalah daya. Tapi selama Anda masih di depan, satu langkah, satu mili saja Anda bergerak ke depan saya, kalau memang sudah niatnya merusak, kalau bukan matamu ku cabut, tenggorokanmu ku lepasin. Itu aja. Ya, saya tidak sombong, tapi boleh dicoba. Tapi dengan catatan hitam di atas putih. Gitu, ya. Coba tanya-tanya sama kalau ada tetangga yang pernah tugas di Makassar, entah itu TNI, entah itu Polri, tanya. Pak, pernah dengar nggak yang namanya Black Panther itu, yang di Makassar, yang dipimpin oleh guru kami yang mulia Mbok Jetta? Coba tanya-tanya. Orang-orang Makassar tidak ada yang tidak kenal beliau. Jadi jangan pernah nantang kayak gitu ya, saudara ya. Saya tidak akan pernah mundur ke ancam-ancam kayak gitu, enggak. Yang ada ginjalmu kukunya nanti lama-lama. Oke, manusia cumi bernapas aja susah. Mau lawan Bang Suma, parah kali kau bah. Oke teman-teman, silakan kalau ada moderator kita sudah ada, dinaikkan onten kita diskusi ya. Ingatkan saya, kau kapten, jangan kau macam-macam. Siapa Sitian? Jangan kau aneh-aneh. Kau tidak mampu berdebat dengan baik, kau malah mau sparring. Hebat kali kau. Tidak mampu berdebat dengan telat kau datang. Kalau kau mau sparring pada saat Yesus ingin ditangkap tentara Romawi, nah kau hadapilah semua itu tentara Romawi yang membunuh Tuhanmu. Itu berhebat. Telat kau hebat. Kalau sekarang baru kau mau datang nantang-nantang. Kalau kau mau jagoan, harusnya pada saat Tuhanmu terancam ingin dibunuh sama Romawi, kau hadir di situ. Kau hadapi itu semuanya. Baru kau dibilang hebat. Wah, Tuhan keburu mati, baru muncul. Piye toh mas. Atau paling tidak kau nuntutlah ke pembunuh Tuhanmu. Nah, kau keberatanlah ke sana. Kenapa kau bunuh Tuhanku? Iya kan? Kau cari dia, bukan saya, yang cucunya keturunan daripada yang membunuh Tuhan kau itu. Nah, kau cari juga sepupu-sepupunya Tuhanmu, keturunannya. Ayo yuk kita atas nama keluarga silsilah Tuhan kita,
kita cari orang-orang keturunannya juga yang telah membunuh Tuhan kita. Kayak gitu. Ya, daripada kau sosok jagoan nantang fisik. Apanya artinya itu yang nantang-nantang fisik kayak gitu? Kau cari keturunan Yakobus, Thomas, siapa lagi? Yusuf. Cari keturunan mereka. Mereka ini kan cucu-cucunya Yesus. Nah, kau galang kekuatan. Kau ke sana kepatikan. Siapa keturunan yang telah membunuh Tuhan kami? Ini kami cucu-cucunya datang. Itu baru kau dibilang hebat. Kau bentrok fisik lah sama cucu-cucu dari pembunuh Tuhanmu. Jadi yang ada dipertontonkan di publik. Cucu-cucunya Tuhanmu adu fisik dengan cucu-cucu pembunuh Tuhanmu. Biarkan kami tepuk tangan. Tepuk tangan. Cucu Tuhan versus cucu pembunuh Tuhan. Itu sekarang muncul adu fisik. Sunat aja kagak, adu fisik. Mana sih? Selamat siang, Bang. Siang, saudara Kapten. Piye kabari? Siang bang. Iya, siang. Wah, Gimana? abang semua ini capek sekali bang. Aliran apa tuh bang? Tadi saya sudah sebutkan bang, dan tidak perlu dibahas lagi karena Sitian yang nantang yang dari aliran tari balet itu kan udah pergi. Soalnya takut banget bang. Kedengarannya abang udah terlatih gitu. Oh, kalau itu iya, betul. Kalau dari segi itu ya, kita cerita bela diri, ya betul. Tapi kalau untuk dipakai untuk Itu sombong betul, ya, Bang. atau nakuti orang itu enggak. Oh, mantap. Abang, ingin nanya nih bang, Bang Suma. Siap. Kan abang udah terlatih kan bang. Bisa nggak kalau terlatih kan pasti bisa mecahin batu ya bang. Bisa nggak mecahin batu kayak gini bang? Oh, itu Hajar Aswad itu. Ini batu yang biasa dikepung. Jangan, Bisa nggak pecahin batu ini? enggak Kan boleh, ilmu abang kan kuat. enggak boleh. Berarti abang nggak, alirannya nggak kuat, berarti ilmunya tingkat rendah gitu. Ya, kenapa batu Hajar Aswad mau dipecahin? Ya kan abang kan memiliki ilmu kan. Jangan, Pasti enggak bisa boleh. mecahin batu. Itu namanya menyakiti hati umat Islam kalau Hajar Aswad yang mau dipecahin. Sama seperti kalau Kan ada semua orang yang batu kan bisa ada. enggak, sama ketika ada orang berusaha mecahin biji pelernya Yesus, kan itu nyakiti umat Kristen. Ya kan? Iya. Bahaya itu. Kan abang kan ilmunya tingkat dewa gitu loh. Ya itu Masa makanya mecahin batu aja saya nggak kan bisa? udah bilang Kan katanya bisa kalau mecahin batu. kalau pecahin biji sakarnya Yesus boleh, ya silakan aja kau pecahin. Sekali lah bang, Gitu loh, pecahin batu di. Kan abang kan jago mecahin batu. Kan tadi kan dengar gitu loh. Ya tapi kalau batu Masa Hajar batu- Aswad itu batu kan kayak gini yang menyakiti Masa hati batu yang umat kayak Islam gini yang itu namanya. diketik aja nggak bisa. Sama seperti kalau kau suruh saya pecahkan batu sakarnya Tuhanmu, Gitu lah, Bang. itu nyakitin Tuhanmu. Itu gimana sih? Masa mecahin Iya batu kan? yang dicium aja nggak bisa? Ya itu Kan ilmunya udah hanya tingkat memang tinggi itu. loh. Iya, tingkat tingginya itu jangankan Hajar Aswad, biji pelernya Tuhanmu bisa kupecahin satu kali pijak. Paham? Ini Hmm? dipecahin dong batunya. Masa nggak boleh? Oh, Nggak bisa. biji sakarnya Yang Tuhanmu dipakai itu cium ini, masa nggak bisa? kalau kuletakkan habis itu Ayo pijak dong, baik kaki dipecahin. pecah, pecah. Biar kan orang juga bisa tahu ilmu bela diri apa. Gimana Bang Suma bisa pecahin? Bang Suma Ya, saya bisa pecahin. Hajar Aswad bisa, tapi itu akan merusak hati umat Islam. Nah, kalau Tuhanmu sama, ketika Tuhanmu punya biji sakar, ku pecahin juga merusak hati umat Kristen, penyembah biji sakar, kan gitu, Bung. Jangan kau bahas-bahas batu, karena kau itu dosamu ditebus oleh batu sakar. Batu sakar yang mengampuni dosa kau itu batu sakar. Mau bukti? Kolose 2 nomor 9. Itu bukti bahwa yang nebus dosanya Kristen adalah batu zakar.
Tapi Jadi jangan kau menghujat. kalian cium-cium itu apa bang? Kenapa? Yang kalian cium-cium itu di muka, di apa? Apa itu namanya? Hajar Aswad itu disunahkan. Itu disunahkan. Ya, sama seperti kemudian orang-orang Yahudi di dalam Yesaya 6 nomor 6, nomor 7 mencium bara api atau batu bara. Coba Anda baca tuh. Yesaya 6 nomor 6, nomor 7. Orang Yahudi menghapus dosa dengan mencium batu. Orang Islam menghapus dosa dengan mencium batu. Orang Kristen menghapus dosa dengan menggantung batu, tapi batu zakar. Gimana dong? Itu menurut Heran saya saya. batu zakar itu bang. Loh, Bukan Yesus batu zakar kau itu. pikir cacat? Yesus itu digantung dengan batu zakar. Kau baca 2 Kolose nomor 9. Baca itu. Dalam biologis Yesus tertanam secara teos segala kepenuhan yang ada pada biologisnya. Berarti zakarnya juga. Dan dia digantung lengkap dengan zakar. Berarti orang Yahudi hapus dosa dengan cium batu, orang Islam hapus dosa dengan cium batu, orang Kristen hapus dosa dengan menggantung batu zakar. Gitu. Gimana itu? Justru yang cium batu itu yang aneh bang. Yang cium batu, Ya yang kok cium aneh batu itu pula? yang aneh. Coba kau baca. Aneh itu. Coba kau baca Yesaya 6. Coba kau baca Yesaya 6 nomor 6. Jangan kau bilang aneh sementara orang Yahudi melakukan hal yang sama. Hayo. Kami ini agama samawi, ajaran Coba kami jelaskan sama. apa? Saya bacakan dulu. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Dari mesbah. Mesbah ini apa? Ka'bah. Mesbah itu bait atau baitullah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah loh, cium batu bara, dosamu diampuni. Karisteng gantung batu sakar, dosa diampuni. Dari mana coba? Kutanya dulu saudara, kalau umat Islam mencium Hajar Aswad menghapus dosa, ternyata itu ajarannya dari Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Nah saya tanya, dari mana ajarannya menggantung batu sakar menghapuskan dosa? Jawab. Itu sebagai pedoman bang. Itu sebagai pedoman namanya. Iya, pedoman. Makanya kutanya, dari mana orang Kristen menggantung batu sakar ini sebagai contoh? Jawab saya. Dari mana? Di mana dasar pijakannya menggantung batu sakar di atas pohon bisa menebus dosa? Itu dari mana ilmunya? Justru kebalikan bang. Dari mana Loh. juga cium batu bisa menebus dosa? Padahal dalam Yesaya itu 6, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor Nggak ada 7 itu, sudah nggak ada kubacakan. itu, nggak ada itu. Salah Sudah itu kubacakan semua samamu. Salah Tetapi itu, seorang salah daripada itu, serafim itu salah terbang itu. mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambil dari sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Itu dalil. Nah sekarang mana dalilmu? Menggantung batu sakar di atas pohon bisa menebus dosa. Jawab, mana jawabnya? Mana dalilnya? Bukan di atas pohon itu namanya bang. Bukan di atas pohon Lalu di mana? itu. Lalu di mana? Kubacakan Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutulah orang yang digantung di atas sulon. Sulon artinya apa? Sulon itu bahasa Yunani. Arti Indonesianya apa? Pohon. Berarti terkutulah batu sakar yang digantung di atas pohon. Dalilnya jelas kok. Nah, pertanyaannya, Kristen agama pagan dari barat ini mengambil contoh menggantung batu sakar di atas pohon untuk nebus dosa, itu ilmu dari mana? Silakan. Bagus-bagus sakarnya nggak dipaku, betul. Ayo, di mana Kristen dapat contoh menggantung batu sakar di atas pohon bisa nebus dosa? Ayo, jawab.
Kan udah saya bilang tadi itu sebagai pedoman. Saya tahu, justru yang saya tanya, pedomanmu ini contohnya dari mana? Kalau kami hapus dosa dengan batu, pedomannya ada di Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Kalau kamu menggantung batu sakar di pohon, itu pedoman dari mana? Itu yang kutanya. Bukan dari pohon, Bang. Pintar boleh, goblok jangan. Loh, gimana ini? Jelas-jelas Iya, ku buka, mau saya buka jelas-jelas kamera pintarnya kalau itu boleh, pohon. tapi gobloknya jangan. Oke, kau katakan saya goblok. Baik, kita buka kamera, boleh? Kau tahan di sini, jangan kau kabur ya. Buat apa Kutunjukkan buka sama kamera? Enggak ada itu. kau bilang tak ada. Kita buktikan sekarang. Kau bilang saya tidak ada, saya mengada-ngada. Pendetamu suruh ke sini hadapi saya. Kalau suruh bilang saya mengada-ngada, nih kita lihat buktikan ya. Kita buktikan. Saya buka kamera, kita lihat. Buka Nah, dulu ini- maskermu, ini- Bang. Buka dulu maskermu. Gak usah, nanti mamamu jatuh cinta. Gak usah. Enggak. Nih, ku buka kamera ya. Ku Malah kau perlihatkan nanti samamu. jadi naksir sama saya. Ya, terus kenapa kau suruh buka kamera? Terkulit Kok juga aku yang untuk- disuruh? Loh, kok saya yang disuruh buka kamera, terus aku yang naksir samamu yang tidak buka kamera? Kak kebalik. Hah? Nih, baca nih, jangan kau ketawa dulu nih. Galatia 3, Galatia besarin host. Galatia 3 Buka nomor dulu 13. maskermu. Nih, Buka. nih Galatia 3 Buka nomor dulu 13. maskermu, tidak Oke. jelas itu suaramu. Nah, kita lihat di sini ada kata salib. Tuh, kata salib, bikin malu tuh. Nih, kata salib tuh. Nih kata salib ya. Nah, kita turun ke bawah. Kata salib ini kodenya apa? Nih, kayu salib. Dari mana kau ambil itu, Bang? Dari Google kah? Itu Nah, dari nih, Google dari itu, Bang. kitabmu sendiri, dari kitabmu sendiri nih kayu salib. Nih, Dari Google itu. Kayu salib kodenya 3586 dari manuskripnya. 3586 kita tertulis klik. di situ ada nama Zuma, Bu. Nah, Tertulis di situ nih, ada yang nih, namanya Sulon. Zuma di situ. Nih, 3586 Sulon. Apa arti Sulon? Kita lihat. Nih. Apa arti Sulon? Nih, artinya nih. Apa itu? Pohon. Sulon. Artinya pohon. Nih, pohon atau pentung. Mana kau pilih? Pentung atau pohon? Batu sakar digantung di atas pentung atau batu sakar di atas pohon? Mampus sudah kau kan? Tertulis di kitabmu. Jadi jangan itu kau bukan- macam-macam menghina. Itu bukan tertulis dari kitab itu namanya. Itu kan dari Ya. Google, bukan dari kita. Ya ampun. Jadi untuk mencari kebenaran itu kamu harus gunakan akal, dan ternyata Zakar itu kamu bukan digantung di menyembah pohon, Bang, tapi digantung di zakar bawah. di Zakar atas digantung di pohon. bawah, bukan digantung di pohon. Oh, jadi kamu maksudnya Makanya saya Tuhanmu bilang itu tadi, pintar maksudnya boleh, Tuhanmu goblok itu jangan. tidak digantung. Hah? Maksudnya Nggak Tuhanmu itu ada tidak itu. digantung. Nggak ada itu, Tuhanmu nggak ada itu digantung di Yang atas. digantung- Nah, aku kasih yang lihat lagi. digantung itu Kasih adalah lihat lagi. jemuran, Bang. Jemuran. Ah. Jemuran. Oh, jemuran. Oh, kau Nah, bilang jemuran. Tuhanmu dijemur. Bukan- Be, bukan parah buah kali lah zakar. anak ini. Kalau buah zakar di Nah, bawah itu teman-teman, digantung dia. teman-teman, kita lihat ya, buka kamera lagi ya. Apakah Yesus itu digantung atau dijemur? Kita lihat ya. Atau buah zakarmu aja yang digantung di pohon kah? Jangan, saya bukan Tuhanmu. Tuhanmu itu yang digantung, bukan saya. Kita lihat ya, Tuhanmu digantung atau tidak. Nah, ini kita lihat. Kau jangan menghina, menghujat. Kau itu penyembah batu sakar yang digantung di atas pohon. Nah, aku kasih lihat kau ya. Nah, nih, buka lagi teman-teman. Buka lagi kamera, bikin susah ini. Kalau anak PAUD ditemani diskusi ya kayak gitulah. Tapi mau kayak mana? Kita harus membimbing mereka supaya waras. Nih. Ini digantung atau tidak ini? Ini digantung ini. Ini digantung. Itu di salib itu. Ya ini tergantung, ini Di tergantung. salib itu, Nih, Bang Zuma. ini tergantung, Buka, tidak ada buka salib. matamu. Buka, Salib itu buka. bahasa Arab. Salib itu bahasa Arab. Arti daripada sulon bukan salib. Sulon artinya pohon. Nih digantung ini. Ini digantung, bukan jemuran, tapi mirip sih, mirip. Tinggal dikasih, pinter bahasa apamu. tinggal dikasih tali. Ini sudah jadi jemuran ini. Oke ya. Jadi Tuhanmu digantung. Pada saat dia digantung, ininya ikut. Nih, ininya ikut nih.
ininya ikut tuh, ikut dia. Yang intinya bang, bagi- Tuhanku ya tetap Tidak, Tuhanku tuh. Ya siapa bilang Tuhanmu Itu kan Tuhan buat zakarmu beda dong. juga itu bang, persis tuh kayak buat zakarmu. Nah justru itu yang jadi masalah. Ternyata kau sudah masalahnya kenapa, akui Tuhanmu persis dari dengan mana? biji sakarnya manusia. Sudah kau akui, sudah kau akui. Jadi tidak ada jalan untuk kalian itu menghujat karena Tuhanmu itu penuh dengan hujatan. Jangan. itu, Nanti Bang. giliran kau Justru kau yang dikembalikan goblok. samamu, giliran dikembalikan samamu, kau bilang kita ini menghujat. Padahal di awal kalian yang menghujat. Kalian menuduh kami mencium bantu, menyembah bantu. Saya kasih dalil, Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Orang Yahudi mencium bantu untuk hapus dosa. Dalilnya ada. Ada nggak orang Yahudi menggantung batu sangkar? Ada nggak dalilnya orang Yahudi menggantung batu sangkar untuk hapus dosa? Ada nggak? Ada nggak? Hanya Karisteng menggantung batu sangkar di atas pohon hapus dosa. Agama aneh, ajaran pagan, tidak ada contoh dari para nabi. Di kitabnya orang Yahudi tidak ada. Justru di kitabnya orang Yahudi, Keluaran 11 nomor 22 23, ya, yang digantung di pohon itu adalah orang terkutuk. Tuh di kitabnya Yahudi tuh. Baca itu, Keluaran 11 nomor 22 nomor sampai 23. Ya, sampai sini paham? Jadi kalau Anda menuduh, jadi kalau kamu menuduh, saya belajar langsung dari Yesus. Jadi kalau kau menuduh bahwasanya umat Islam itu mencium batu hapus dosa, dewa, itu dewa, itu dewa, Yesus itu siapa? itu dewa, dewa dari buatan mana itu, Roma. Bang? Dewa dari mana? Dari Roma, diajarkan melalui Roma. aliran kepercayaan bernama Katolik. Iya betul. Yesus itu bukan orang Yahudi. Yesus itu orang Romawi. Dia orang Yunani. Namanya Yesus. Tidak ada orang Yahudi us-us, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang Yahudi namanya us-us, tikus, spertus. Itu nggak ada orang Yahudi itu nggak ada us-us. Nah, jadi Yesus itu tokoh fiktif karangan Roma. Itu. Kalau roh Bang Zuma ada kan? Hah? Rohnya Apa? Bang Zuma ada? Oh Rohnya Bang Zuma jelas ada? kejadian 6 nomor 3. Rohku akan tinggal 120 tahun saja dalam setiap manusia. Yang Zakaria saya 12 tanya nomor bukan 1. rohmu, yang saya tanya Aku bukan roh itu, Tuhan, rohmu, aku rohmu Tuhan, Bang aku Tuhan menciptakan roh di dalam Belit diri saja. setiap manusia. Kau baca itu dari Google, kau dapat itu. Memang kau. Jangan kau ragukan ilmu saya. Paulus kau suruh Iya. hadapi saya. Paus kau suruh hadapi saya. Biar ku ajarin dia belajar. Ya. Jadi setiap manusia itu ada roh Tuhan yang ada pada dirinya. Untuk Tuhan membuktikan dirinya ada di atas muka bumi, Tuhan menitipkan satu cahaya, satu titik di dalam diri manusia berupa roh. Roh itulah cerminan Tuhan itu ada. Makanya belajar di. Masih ya Bang. Ya, apalagi? Gitu memang Bang. Apalagi? Kau sudah membuktikan bahwa Tuhanmu berupa batu sakar digantung di atas pohon. Udah, apalagi? Nggak ada, Bang. Nggak ada pernah saya bilang kayak gitu Bang. Tidak saya akui itu. Soalnya yang digantung Tuh. berapa itu biasanya di jemuran tuh. Nah, Lah itu kancanya tuh. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti bukan Tuhan Yesus yang terkutuk. Kau yang terkutuk di situ. Jadi siapa itu? Galatia. Nah. Yesus telah menebus kutuk hukum Taurat Itu dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti yang mati terkutuk siapa? Batu sakar. dia mati bangkit. Ya bangkit, kalau bangkit Dia dari mati kematian untuk itu. manusia, manusia, Bang. Bangkit Kau dari jangan kematian apa-apa itu bukan Tuhan. Bangkit dari kematian itu hantu. Oke, bangkit dari kematian Bang itu Zuma. hantu. Bangkit dari kematian Saya itu kira Bang vampir. Zuma. Bangkit dari kematian Saya itu kira Bang Zuma yang zombie. bangkit dari kematian. Makanya Yesus itu tidak pernah bangkit dari kematian.
Yang bangkit dari kematian itu hanya hantu. Zuma. Ah. Memang lucu. Bang. Mana dalilnya Yesus bangkit dari kematian? Lucu. Mana? Tunjukkan. Mana? Siapa Terus saya tanya siapa balik. muridnya yang percaya kalau Yesus bangkit dari kematian? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum penyaliban. Ngadi-ngadi kitabnya orang Yahudi diambil, mencuri kitabnya Yahudi untuk dipakai sebagai pengajaran agama pagan. Nggak malu? Daripada baca di Google, Bang. Daripada baca di Google sama saja. Ya, saya mau memperlihatkan kamu dan kamu sudah lihat. Nggak malu? Kamu nggak malu mengambil kitabnya Yahudi untuk agama paganmu? Nggak malu? Kitabnya orang Yahudi kau ambil, kau ngais-ngais untuk mendudukkan pagan sembahan Roma. Kamu nggak malu? Para kali lah. Malu dong. Karisteng itu bukan dari Yahudi. Karisteng itu dari Roma, Vatikan. Nggak ada Yesus mengajarkan Kristen. Nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan perjanjian baru. Nggak ada. Nggak ada Yesus mengenal surah-surah Paulus. Nggak ada. Bahkan Yesus tidak mengenal penulis Bible. Catat itu. Karisteng ini agama buatan manusia dari barat. Ke tokonya bernama Paulus. Itu pendiri agamamu. Yesus tidak mengenal agama Karisteng. Pahami itu. Nama Yesus hanyalah tokoh fiktif yang dipakai untuk aksesoris menggantikan Tuhan atau sembahan atau dewa-dewa Romawi. Catat itu. Tak ada hubungannya Yahudi dengan Karisteng. Karisteng agama baru yang dibentuk pada abad keempat oleh orang-orang Roma dengan mengambil tokoh Zeus jadi Hercules diganti menjadi Yesus, supaya orang-orang bisa terpedaya menganggap bahwa Kristen ini ajaran dari para nabi Yahudi. Tidak sama sekali. Karisteng agama bidat, Abu Dasarah, buatan kafir itu sendiri, bukan buatan para nabi, bukan buatan Tuhan, tapi buatan manusia. Makanya Karisteng tidak bisa masuk sebagai agama samawi, karena Tuhannya adalah dewa-dewa. Dewa yang datang dalam rupa manusia, dewa yang datang dalam rupa burung merpati, dewa yang datang dalam bentuk roh-roh. Itulah Tuhanmu, itulah sembahanmu. Dewa gitu. Nah, naikkan yang berbobot. Kalau yang sudah kayak gini udah nangis dan hanya bisa tinggal tertawa, itu sudah Tunggu dulu. Isa adalah pribadi yang suci. Tidak ada